Wah. Pondiana kalau sadami mulai dengan pulpen, catatan. Kita tunggu langkah. Ya, Anggi coba ambilkan saya catatan lemari anu. Buku lemari coba bawa di sini dulu catatan. Mana itu anuku deh lah, deh. Cepat-cepat mi kamu orang ambilkan, dok. Lulur, BH busa. Ambilkan cepat di sini buku catatan lemari. Sama baka-baka dulu, siapa tahu deh lah kita dapat lagi pembelian toh. Selamat sore, bangkona, sore siang, ya. Deh, catatan. Oscar, Farias. Kemudian share dulu deh, Landro. Lama 2 hari saya break di, bagaimana saya terlalu sibuk. Robanya saya urus. Tunggu nak. Saya kasih naik dulu BH busaku kasihan. Soalnya some lulu. Oh, kamu menyemprot di? Hah? Aha. Oh ya, saya pindah dulu Pak. Mana mi lulur? Tunggu dulu deh, sabar. Tunggu dulu yuk. Saya pindah masalahnya, orang mau kerja. Saya bawa dulu dengan barang-barangku. Sakit apa Ki Bunda? Sakit. Siapa ada sakit? Bukan saya yang ada sakit. Basangnya adalah mesompa aku mana-mana. Coba dulu ambilkan kursi somela di sini. Oh, ada. Nggak ada yang sakit. Yang sakit itu Putri. Tapi tadi malam udah tidak tidur. Kenapa di? Tadi malam udah tidak tidur itu aneh. Tunggu dulu ya, BH busaku belum rapi. Ambilkan dulu kursi. Anak-anak. Anggi ambilkan kursi. Ya, apa namanya? Aslinya sibuk, banyak saurus. Jangan itu. Kursi untuk untuk apa itu namanya? Sana ada di WC, di kamar mandi. Iya kakak. Biar midela toh. Saya tidak pakai BH, masalahnya ini. Saya pakai BH busa saja. Soalnya kalau kita tidak pakai busa, kelihatan warna putingnya. Tidak enak lagi toh. Terpaksa saya harus tutup sedikit supaya lebih enak. Mita didapat mi omu Mita. Tunggu Buri. Sukses selalu Tante Joda, amin. Terima kasih banyak. Untuk para agen-agen, ini ada komen kayak orang lesbi. Kenapa kami tak kayak kau bernafsu sama saya? Kau udah lihat saya punya masih montok. Maka kau kira saya ini sudah nenek-nenek. Kau lihat dulu kasihan. Mita ini kayak orang lesbi dah komen. Amin, terima kasih. Tadi malam jujur
saya tidak tidur. I Putri dah menangis terus, kasihan. Saya tidak tahu itu kenapa dia ada menangis. Dikasih tete, dikasih susu juga. Kalau dikasih susu udah diam. Habis lagi udah tidak udah menangis. Saya stres, pusing undoku. Bunda, kapan lagi video klipnya sama Wawan Dekos? Iyo, nanti tunggu dulu, masih atur dulu. Atur jadwalnya Tante Joda, karena Tante Joda ini jadwalnya padat sekali. Ada jual minyak apa? Minyak lintah, minyak bimoli, atau minyak apa? Sakit perut mungkin Tante Joda? Tidak. Kalau perut tidak mungkin. Karena saya paling jaga, dia punya kesehatan Dela. Mulai makannya semua saya jaga. Saya jaga sekali kalau masalah makanannya. Saya tidak tahu tadi malam itu. Sampai saya tidak bisa tidur sampai pagi. Orang mana Tante Joda? Orang Indonesia. Salam kenal dari Balikpapan. Oke kakak, makasih. Komorang Serpi juga kasihan. Mau tanya pakai nada tolaki kita pakai. Iya. Ada tolaki. Ready bau-bau. Jadi ini toh info buat Ingomiu semua yang ada nonton live-nya Joda. Bukan dari rindu bapaknya, kayaknya mamanya. Karena kemarin toh Awalia, mamanya itu dia telepon saya. Dia telepon saya lewat Om Jalal. Jadi dia telepon saya, sebelum dia telepon saya, dia bilang, "Halo, dengan panti asuhan Joda Lasiawa ini?" Saya bilang, "Iya, dengan siapa?" "Saya mamanya Putri." Saya angkat nih, belum dia bicara sama saya, dia sudah menangis. Jadi memang dibilang berat sekali dorong punya permasalahan. Toh namanya juga permasalahan rumah tangga, sudah begitu kasihan. Kalau kamu orang makanya itu, para adik-adik yang masih usianya 15 tahun, baru belajar mecewe, saya mohon dari ujung kuku batumu sampai ujung rambutmu. Nah, kalau kau masih sekolah mi dulu. Karena berumah tangga itu tidak segampang yang kau kira. Tidak segampang yang pelem-pelem Korea. Jadi jangan kau orang berpatokan itu pelem-pelem romantis. Kau punya rumah tangga seperti begitu juga. Tidak. Orang berumah tangga itu keras kehidupan. Hari ini kau ada pacaran, iyo. Kau dihamburkan dulu uang. Kiri kanan makan enak di restoran. Smoothing rambut, pergi di salon. Kiri kanan. Tapi coba kalau kau sudah berumah tangga, kau kira seperti itu yang kau mau dapatkan waktu kau ada pacaran? Tidak mungkin. Kalau kita sudah berumah tangga, apalagi kalau kau masih tinggal sama orang tua, belum lagi itu kau mau beli garam, baru kau mau belajar berumah tangga, tidak segampang yang kau pikir. Belum lagi kau belum dapat suami KDRT, ringan tangan, salah satu kau ditundoki. Jadi kalau kau ada sekolah dulu, jami dulu kau orang mau kidi-kidi. Jami lagi dulu kau orang berpatokan dengan pelem-pelem Korea, pelem-pelem India, lari-lari. Kalau ada masalah, kumuhua di bawah pohon. Jadi sekarang itu anak-anak asal dibilang saya suka sama kamu, gatalmi dorang punya tuunya dorang gatalmi. Bemo kidi. Lanjut toh. Kemarin dia telepon sama mamanya, pokoknya intinya saya tidak tahu mau alasan apapun, ya namanya juga anak, mau berkelahi, kita toh sebagai perempuan, kita mau berkelahi pun sama suami, jangan lupa itu anak yang utama. Jadi kalau kita sudah cerai, korban perceraian, ya seperti begitu Putri yang udah dapat. Saya kasih tahu mamanya, silakan kalau kamu mau datang di rumah. Saya tidak akan larang kita. Kalau kita mau datang jenguk, kita punya anak, datang saja jenguk. Toh saya bilang, tapi jangan pernah kau datang di rumahku terus kau menangis. Karena saya tidak mau itu psikisnya Putri, dia terganggu. Karena jujur itu Putri
perawatannya itu mahal. Nah, belum terapinya saya carikan yang terbaik. Bukan saja satu itu terapinya, saya tes orang yang terapi yang bagus, berarti itu yang semua kontrak. Karena apa itu anak kalau kau biarkan bisa-bisa kasihan somba membasangi atau me somba ko manomena. Jadi kemarin itu udah baku PC dan mamanya. Dia telepon tuh, dia bilang ya namanya juga orang tua toh, karena dia kaget katanya tiba-tiba ada di FB. Anaknya katanya tiba-tiba ada di FB. Kenapa bisa ada di sini? Masa bilang Mi juga. Kalau yang begitu tidak usah tanya saya, tanyakan mantan suamimu. Terus sama Pak Desa, intinya saya sudah dialiwariskan untuk merawat putri. Nah, makanya itu cobaan rumah tangga itu tidak segampang yang kamu orang kira. Oh. Iya, kasih keluar Mi. Nah, toh, habis itu udah bicara Mi Dela, bilang bu bisa kekasihan sa PC anakku. Saya bilang PC Mi bu, yang penting jangan kau menangis. Tapi ya namanya juga orang tua toh. Sedangkan saja saya yang ada pegang itu kamera, sama nangis juga Dela, sa humuhua karena sedih sekali. Sumpah sedih kasihan. Baru itu Putri tahu tidak, mirip sekali mamanya. Fotokopinya mamanya Dela dah humuhua Dela dah bilang anakku, pokoknya begitu-begitu toh. Bagaimana kekasihan? Baru itu anak kan orang Bali. Putri itu orang Bali, suku Bali asli. Bapak dan mamanya itu orang Bali asli. Dia bilang mohon maaf kasihan begini-begini bla bla bla. Mamanya hampir pingsan. Tapi pertanyaan saya, kalau memang kau sayang anakmu, suamimu udah mau pukul kau kah, udah mau injak-injak kamu, pada saat kau pergi itu harus kau ambil anakmu. Apalagi apalagi itu Putri kasihan, jujur dia gizi buruk terus intinya tidak terawat. Kenapa di saat sekarang nanti viral baru kamu orang cari kamu orang punya anak? Itu saya saja bukan saya punya anak kandung, sarawat seperti saya punya anak kandung. Tadi malam saja saya tidak tidur. Saya jagai kita Om Jalal, hanya saya tidak sempat di video kasihan. Itu anak dah mau itu, pokoknya dia habis paku PC dan mamanya. Itu anak kan tidak melihat. Tidak tahu apakah dia melihat atau dia remang-remang, saya tidak tahu karena memang setengah mati tidak merespon. Nah, begitu dia begitu habis baku PC dan mamanya itu udah tidak mau pokoknya udah tidak tidur. Dia menangis sampai pagi, sampai tadi. Tapi itu udah dami tidur. Udah menangis. Bayangkan saya meto kopu toh, saya mete kopu, saya kasih begini, saya duduk bilang apa nak? Untung saya toh kasar memang mulutku, tapi kalau sama anak-anak saya paling penyayang. Saya gendong Dela begini toh, saya gendong Dela. Apa nak? Apa Dela jami kau menangis? Yo, dah minum Dela susu. Dah minum kasihan susu, dikasih minum lagi susu. Pas lagi dikasih baring, dah bangun lagi kasihan. Akhirnya tidak dirasa, sudah pagi bunyi mie ayam. Jam berapa bisa bangun? Saya tidur jam 5 mi pagi. Mau sudah 5:30. Begitu udah muncul iparku, saya bilang tolong Pidela kau jaga dulu ini. Dah habis mie darahku. Itu tapi saya kasih mamanya. Kalau memang kau orang tua yang baik, karena saya kan walaupun saya memang berhak, pokoknya intinya saya berhak di sini, tapi saya tidak akan kasih pisah ada punya orang tua. Saya tidak akan kasih pisah. Tapi jangan pernah dia datang menangis di depanku. Tadi katanya ada telepon Om Jalal karena dia lihat perkembangannya di FB. Dia lihat katanya anaknya perkembangannya di FB. Kemarin itu, sewaktu saya pergi ambil itu, kok kira ada isi perutnya? Tidak ada isi perutnya. Dela, biar dah kentut kasihan tidak bau. Karena apa? Isi perutnya cuma air. Tidak ada isi perutnya Dela. Date opus saja tidak ada sabau. Lantaran tidak ada isi perutnya. Tapi selama saya ambil sudah sekitar 3 hari,
Sudah berapa kali mi bera, intinya sudah normal dia bera. Normal sekali mi kasihan bera. Date opum itu anak. Mamanya dia tinggal baku tetangga kampung jadi dengan mantan suaminya. Dia ceritakan, saya bilang, anu korban KDRT apalah toh, tapi kan itu rumah tangganya mereka, saya tidak mau ikut campur. Hanya saya sebagai seorang perempuan, jujur saya kecewa sama orang tuanya. Karena apa? Posisinya putri yang tidak berdaya, dorang simpan itu. Kemarin itu saya cebok, saya lihat nih, kasihan baru bau saya rasa karena ada mie kasihan isi perutnya. Bukan main di sini dia makan kok bubur toh, buburnya itu dicampurkan ayam, dicampurkan wortel, dicampurkan tomat. Pokoknya pagi itu jam 8, jam 9, paling lambat itu jam 9. Saya buatkan jadwal. Pokoknya paling lambat jam 9. I Angga, I Koko, I Putri. Jadi di sini tidak ada yang dibeda-bedakan di antara dorang 3. Jadi dorang sama. Koko, I Angga, I Putri jam 8 atau jam 9 itu sudah harus makan bubur. Campurannya itu harus ayam, wortel, tomat. Nah, ini bertiga. Jadi kalau pagi itu bersusun. Dorang bersusun makan. Habis itu minum obat. Kalau Angga dengan Koko kan tidak tidak minum obat. Angga kan dia tidak minum obat. Alhamdulillah Angga itu sehat. Kalau Koko ada dirawat di rumah sakit sekarang. Sakit sampai sekarang sebelum pergi jenguk karena tidak ada yang jaga I Putri. Saya tidak bisa simpan karena dia kondisinya lumpuh kasihan toh. Saya simpan. Jadi ini Putri itu kan harus berobat. Obatnya saja tidak main-main. 1 kali kontrol itu paling sedikit. Paling sedikit 1 juta perawatannya Putri. Jadi saya juga berterima kasih itu teman-teman FB kasihan netizen yang bemo kapa bibinya yang sudah transferkan 100, 200 itu saya sudah bersyukur. Karena apa? Itu kasihan yang biaya-biaya yang saya hadapi bawah itu mikasan hasil sumbangannya ke orang. Selesai minum obat harus mandi. Anak-anak kalau di sini mandi, habis dorang mandi bertiga, terus minum susu baru dorang tidur. Jam 12 atau paling kurang lebihnya jam 1 itu baru baru lagi makan siang. Makan siang habis lagi minum obat seperti biasa. Nanti lagi malam itu paling lambat jam 7 atau jam 8 itu dorang harus sudah minum lagi obat. Baru makan. Jadi di sini tapi kalau siapa namanya I Putri dia tidak bisa pokoknya begitu dia menangis langsung saya kasih minum, saya langsung kasih makan. Itu. Jadi kalau sama saya yang tangani anak-anak tidak usah kemuran takut. Karena saya tidak pernah beda-bedakan itu mau anakku, itu mau anaknya orang. Intinya niat baiknya Tante Joda, saya mau rawat. Begitu keluar dari rumahnya, berarti itu saya sudah punya anak. Jadi mohon maaf bukan saya anggap dia anak panti, tapi saya anggap seperti anak kandung. Maaf, tidak cukup Dela itu mamanya itu anak yang mau disalahkan pemerintah setempat. Tidak perhatikan warganya kasihan. Toh waktu itu hari saya pergi kan saya ketemu desanya. Saya salahkan sama desanya. Saya bicara, kenapa kau tidak pernah urus wargamu? Ini wargamu begini-begini bla bla. Tapi ternyata alhamdulillah ternyata dorang urus dorang ya walau-walau intinya begitulah katanya. Tapi di situ saya malas perdebatkan karena sekarang biar kau mau lumpuh, biar kau mau meninggal, kau pergi minta tolong juga sama dorang. Belum tentu dorang langsung pergi bantu kau, atau belum tentu juga dorang mau langsung kasih kau uang. Tidak ada yang begitu sekarang. Intinya kekuatan yang paling bagus itu, yang paling kuat membantu itu tangan-tangan dan bibir-bibir netizen.
Karena netizen itu satu kali kalau saya posting, makanya itu enaknya juga sekarang sudah ada media sosialnya Tante Joda. Dan enaknya juga banyak followersnya Tante Joda, itu membantu sekali. Saya bantu sekali dorong punya ekonomi. Tadinya orang yang saya tidak pernah kenal, walaupun saya tidak pernah kunjungi mereka. Tapi kalau yang dunia begini, baku bantu-bantu, jujur sudah saya duluan di depan. Dan dengarna, saya memposting orang, saya posting orang atau minta donasi itu tidak pernah saya meminta 1% pun. Jadi ingat, saya tidak pernah minta 1% pun. Malahan jujur, uang-uang lulurku, ini uang lulurnya Tante Joda, uang untung-untungnya lulur Lasya Baglo, itu yang bisa saya sumbang. Karena saya ini bukan PNS, bukan pejabat. Saya cuma pengusaha biasa seperti komorang. Jadi kalau saya tidak laku saya punya lulur atau lemari, saya kan punya usaha lemari dengan lulur. Jadi kalau tidak berjalan ini, saya punya anak-anak panti, terus orang-orang yang saya bantu, itu tidak akan makan. Itu. Nah, jadi memang saya pribadi, makanya saya harus kerja banting tulang. Karena banyak anak-anak malaikat yang saya, saya kasih makan. Itu. Salam dari Papua, semangat Kakak Joda. Iya. Oh Eko. Sudah semua kah itu? Anggi. Mana Aulia? Sapu dulu di situ, kasih keluar itu sembako, mau pergi dibagi sebentar. Telur. Itu sudah ada lagi paket-paket saya yang sumbang. Jadi kalau kita berbagi itu jadi lucu. Saya dengar katanya toh, Eke, suruh kau dorong menyapi Alia di situ, borong suruh kasih keluar itu telur. Mau dibawa sebentar. Semua pergi bawa antar sumbangan. Setelah viral itu banyak sekali yang mau adopsi. Pertanyaan saya, muri-muri netizen yang bemo kapa bibinya, kalau kita mau ambil itu karena kebetulan viral saja, itu tidak ada gunanya. Nah, tidak ada gunanya. Dan tanggung jawabnya itu kita ambil itu berat. Bukan kau simpan di rumahmu terus kau tidak rawat, kau tidak bawa dia berobat, tidak bawa ini. Jangan cuma dijadikan pajangan di dalam rumah. Karena bukan saja pada saat bukan pada saat saja karena lagi viral. Tapi kalau memang kau mau rawat itu anak-anak, rawat seperti saya. Nah, bukan saja putri. Jadi satu saat ada yang orang ingin pelihara anak-anak, jadikan seperti anak kandung, bukan jadikan seperti anak tiri. Saya kucing saja saya bawa, saya ambil dari lelang di pinggir jalan itu kucing-kucing di pinggir jalan saya pungut, pulang di rumah saya rawat baik-baik seperti anak. Jadi kucing-kucing itu kalau udah mau mati toh, dia datang sujud sama saya, baru dia mati. Kucing dulu ini sudah banyak mati sendiri. Nah, sisa 3 saja ada bertahan. Saya punya kucingku di sini ada puluhan, tapi dorang sudah mati midela. Karena mulai kecil sarawat sampai besar. Kalau dorang mau mati kayak manusia, dorang datang sujud di kakiku. Nanti saya sudah bacakan syahadat, baru kau tahu dorang jalan juga dorang punya nyawa. Jadi binatang itu kucing itu sama-sama manusia. Anak tuh. Ini anak tuh, ini anak tuh. Ini penguasanya ibunda. Kau lihat ini, nah. Ya, apalagi ini mau koran udah lah, me popok, me susu. Susunya ini susu mahal. Bukan susu abal-abal dela. Nah, kau lihat ini.
Ini bom. Bom. Sapa dulu nah. Angga. Kau lihat rambutnya Sudah 3 kali kita cukur. Ini saya tidak cukur nih. Angga. Sana itu Itu nah Itu Bah. Jadi bilang kemarin beli lulurku nah tante. Kalau kemarin beli lulurku saya bisa lagi minum susu. Gitu tambah bom. Bilang kita beli nah susu. Ini beli lulurnya ibunda. Kalau beli lulurnya ibunda, toh bisa lagi kita minum susu. Betul, kucingnya Tante Joda penurut. Iyo, toh Lisa kau lihat sendiri Ji. Karena saya ajarkan dorang dari kecil. Kau kira itu dorang mau makan kalau sada makan dengan Om Jalal dorang mau datang langsung serbu makanan? Tidak. Biar di depannya dorang itu ikan belum. Kalau saya bilang duduk dorang duduk. Mirip siapa? Siapa yang mirip? Saya atau Bunda? Ini lihat ini itu ya ada tante, ada bibi Wapina mirip sekali Om Jalal. Iya kak, anak kesayangannya ini jangkau macam-macam. Dah iya kakak Erna lengome balo ini anak deh dah punya saja paha kayak ayam. Lihat kayak pemain bola. Dia bilang katanya bapaknya mau jadi tentara ini mau jadi tentara. Anaknya Tante Joda mau jadi tentara supaya bisa jaga Tante Joda. Kau lihat ini. Ini yang sudah tidak Dia bilang siapa yang ganggu bundaku? Saya tembak. Teh. Tapi ini dah cemburu sama Putri. Dela. Dah cemburu sama Putri. Tadi malam dah bangun ini. Dorang gosok menangis dengan Putri. Oh. Yang gak mirip Anggi. Dari mananya mirip? Hah? Mirip siapakah ini? Angga? Coba kamu orang lihat. Kira-kira Angga mirip siapa? Saya, Anggi atau Om Jalal? Hah? Angga adalah pewaris tunggal Mebel. Anggi pewaris tunggal panti asuhan. Jadi sudah saya bagikan di orang tas satu-satunya rumah. Kau lihat ya. Karena anaknya Tante Joda itu cuma 2. Baru 2, tapi saya belum tahu siapa tahu dikasih lagi rezeki. Jadi kalau Anggi pewaris tunggal panti asuhan sudah ada namanya di notaris. Kalau Angga pewaris tunggal Mebel. Kalau mobil dikasih Anggi, kakak. Karena Anggi kan yang lebih tua. Sesuatu hal itu harus kita tanya dulu anak. Tuh? Mirip Om Jalal. Mirip Om Jalal katanya. Saya juga. Endong pipal. Mirip Anggi. Hah? Mirip Anggi. Lihat betisnya. Kau lihat batisnya Ini betisnya. Perutnya dia. Kau lihat perutnya Betisnya. Lihat batisnya Perutnya Atas kami. Diam dulu. Diam dulu cepat ya. Deh. Saya biar tidak punya uang.
Saya biar tidak punya uang, yang penting saya sudah lihat anak-anak. Sini dulu cium. Ini lagi. Sini lagi. Anak bunda. Sini lagi. Sini lagi. Oh. Kamu sini. Sini. Besar media. Bukan itu. Sini. Sini, cium. Anak bunda. Saya biar tidak ada uangku, yang penting banyak anak. Anggi mirip bapaknya. Masa mirip tetangga tidak mungkin. Mirip saya. Saya yang lahirkan dari dunia gaib. Jadi berarti harus mirip saya. Ikoko ada di RS. Saya telepon dulu mamanya. Oh iya, punya Indra kakak. Ya, kita hubungi dia. Ikoko ada di RS. Tunggu dulu, saya tanya dulu ini. Bagaimana keadaannya dia? Angga itu susu dengan Sinonggi. Jadi Angga mau koromo songgi. Ibu-ibu toh. Kamu orang kasih mau songgi manamu, baru kamu orang lihat perkembangannya. Sinonggi itu bagus untuk gizinya anak-anak. Abri, potong ini ayam. Kamu orang kasih mau songgi. Jangan terlalu gengsi kasih makan pizza. Kasih minum kasih minum susu, terus kasih belajar dia mau songgi. Anakmu langsung balo. Astagfirullah, ini ayam deh. Yang Hawaii roto bodoh. Enggak saja pagi-pagi sudah dikasih mau solorikan. Lantaran tidak kuat makan. Yang mau pesan lulur itu langsung hubungi nomorku 0823 2041 1988. Harganya cuma 150. Kualitasnya tidak usah kamu orang takut nak. Kalau lulurnya Tante Joda itu aslinya bagus. Jangan lupa kamu orang jadi reseller, kasihan iyo. Yang mau jadi reseller silakan buri keluar kau punya oraki dengan ampas-ampas yang Astagfirullah, ini ayam. Jeng, lempar dulu itu ayam mende Hawaii roto bodoh deh. Lempar itu ayam, lempar, ribut. Cepat kau, sebentar saya potong dorang. Udah tidak Popatai roto rombe mate. Itu ayam, itu. Bisa dikirim di Timika Tante Joda bisa. Jangan lupa nak, kamu orang jadi reseller. Untuk di daerah Kota Kendari, penerimaan agen itu sudah full. Sisa penerimaan reseller saja. Saya butuh di Kota Kendari itu reseller sama AO1. Di luar kota yang mau jadi agen silakan mendaftar. Untuk yang di luar kota seperti yang ada di Jayapura, di Ternate, yang ada di Kalimantan, tidak usah takut. Ongkir murah lewat kapal. Mana itu ayam be matai roto? Mati mi? Mate. Toh? Itu hari waktu kecurian, dorong tidak mau ambil ini ayam. Dorong masih ada lagi sisakan. Maksud saya toh ini pencuri. Kalau kamu orang sudah mencuri, jangan simpankan ayam, langsung ambil semua saja. Kenapa itu? Bakoy lah muha. Gigit. Awas kau iyo, kau dapat gigit. Sebentar bisa mau songgi ayam. Gigit kepalanya saya. Bukan telinganya. Apa nak? Aduh sebenarnya. Perutnya Kau juga kayak preman. Itu hari pencuri, salah-salah dorang mencuri. Dorang simpankan lagi saya ayam. Maksudku saya toh kalau dorang mencuri satu kali saja. Ribut. Saya tidak pusing saya kalau ayam yang dicuri. Yang penting ini anak tuh jangan dicuri.
akan kita baku bunuh. Kalau ayam ji itu, kalau ayam ji dicuri paling sa begini. Semua aja yang dorang curi, paling sa begitu. Saya tidak akan marah saya kalau ayamku. Yang penting jangan saya dapat. Saya tidak peduli saya dengan ayam, dan tidak kasih tekura saya ayam. Biar mida galau i jalan, bembenya saja. Biar dia mau bunuh diri, dia mau gantung diri. Oke kula pusi. Kau lihat ini lulurku iyo Semakin kita gosok semakin melubi-lubi. Dipukul jo DP ayam. Oh bukan dipukul, dipisi bongko mbak. Tidak perlu dipukul, langsung dipisi bongko sebentar. Dicarikan taboloho, langsung mate. Langsung kita mau solori, makankan. Saya malas pelihara ayam, bikin pusing. Banyak tai manu di sini lihat kota hambur. Akhirnya datang tamu, kutai ayam semua yang ada berjejer. Kan tidak enak toh? Yang penting kalau orang mencuri jangan orang ditahu, karena kalau orang ditahu orang diinja-inja, masuk penjara. Orang lihat nah, saya punya lulur muri. Ini semakin kau gosok semakin berminyak. Kalau kau gosok badanmu penuhkan minyak, berarti itu vulkan toner-toner jahat yang ada menempel di tanganmu. Jadi biasanya ayam takut-takut mencuri. Kalau saya bukakan dorang ruang. Yang penting jangan dorang ketahuan. Kalau orang ketahuan, kalau dorang ketahuan bahaya deh lah. Kenapa kayak ini tidak aktif HP-nya? Jadi ini sebentar mau songgi. Sebentar sama songgi. Agen Muna Induk sampai Muna Barat. Muna Induk saja kemarin ada yang protes. Ternyata di Muna Barat sudah ada agen. Tapi saya tidak tahu kalau ada agen di sana. Masa bilang saja kasihan. Dia agen Muna Induk. Kan Muna Induk itu luas. Sama halnya juga Muna Barat. Tapi Muna Barat jangan satu agen, harus banyak. Cus mi bedo. Harus banyak. Kalau agen di Muna Barat itu minimal harus 3. Karena Muna Barat itu luas, kampungnya Om Jalal. Baru jauh-jauh toh masalahnya. Berapa harga lulurnya? Cuma 150. Kalau sudah pakai lulurnya Tante Joda pasti ketagihan. Kemarin ada order 1 picis, sekarang minta 3 lagi. Iya, karena lulurnya Tante Joda bukan hoax. Bukan hoax. Karena lulurnya Tante Joda itu kalau ada promosi memang betul-betul. Dan saya itu tidak pernah, kalau testi itu testinya orang saya ambil. Testi pribadi. Selamat siang Tante Joda, tanpa momahe Joda. Alhamdulillah, terima kasih Dela. Berkat ucapan dan doanya orang, alhamdulillah Joda tambah glowing. Anaknya Tante Joda berapa bulan? 5 bulan. Tapi seperti 10 bulan. Sudah mulai merangkap, mau jalan. Allahu Akbar. Udah muncul mi lagi nih ayam. Batu toh. Mate. Pindah, jangan kau ribut di sini. Pindah. Mate. Jangan kau datang berteriak di sini. Kau ganggu konsentrasiku. Abri, potong 2 ekor ini ayam. Kalau udah marah Jalal bilang, saya yang suruh. Lulur apa kita pakai Tante Joda? Lulur Lasiawa Glow. Nih. Lulurnya Tante Joda dengan biar keputihanmu bisa dah kasih hilang. Lantaran harum. Masa depanmu saja bisa dah kasih hilang. Apalagi masa lalumu. Oh, Selisa, kalau ada waktumu datang kau sebentar, kita mau solori. Wedo. Itu ayam kau potong nah. Wedo. Oke Mi, 2 ekor kau potong. Jangan kau ada simpan-simpankan ayam.
Itu toh, dorang sudah anu mi lagi. Metotonomi lagi. Yang penting jangan yang bertelur, kasihan, tidak enak. Jangan yang bertelur, ayam jantannya saja jalan daripada dorang curi. Mending kita rebus. Kita tabolohi baru kita makan. Kalau dari ribut sebentar, bukan mi batu saya lemparkan, tapi parang. Tunggu dulu ya. Dah lari mi kayaknya. Soalnya ini ayam kalau sadami me-live, dorang muncul di depanku berteriak deh. Beke. Serasa saya lagi dipenjual ayam potong. Padahal ini saya cuma di kandangnya. Ada dudu-dudu. Lihat. Nah. Lari mi ayam, lari. Bola suroto. Jangan kakak dipotong ayam tetangga, nanti kehilangan tetangganya. Bukan ayam tetangga, itu ayam pribadinya Tante Joda, kasihan. Saya dikasih ayam itu hari satu kandang sama Ibli. Ceritanya waktu akikahnya Iangga itu ada yang sumbang ayam kampung semua satu kandang. Campur ayam Bangkok, ayam lokal tapi ayam besar. Berhubung Ijalal toh dah rayu-rayu lagi saya. Dah bilang, Jami kau potong kasihannya mini ayam. Dah bilang besar-besar, mending kita ganti saja dengan ayam potong. Ketemu Jalal toh, dah suka pintar ambil hatiku. Dah ajak dulu saya bicara-bicara, baru dah hipnotis mi saya. Dia bilang, banyaknya ini ayam, jamilah kita potong. Kita berdosa juga katanya kalau potong. Muncul lagi sifat asliku toh, kebaikannya apa yang saya ingat. Apa kau tahu? Saya bilang mi juga. Iyo di, jami kita potong. Kau pelihara saja. Ijalal kalau silosi ada bikin. Jadi semua itu yang disumbang, itu kita tidak potong, kita ganti dengan ayam kotak. Ayam itu apa namanya itu Ayam-ayam yang 300 yang lembek tulangnya. Ayam apa namanya itu? Ayam potong. Dipelihara lah ini ayam kampung, terus ayam potong kita potong. Ini giliran saya mau makan ayam. Jadi tujuanku kalau saya mau makan ayam, tidak perlu lagi saya beli ayam potong. Karena saya tidak suka makan ayam potong. Saya suka ayam kampung. Giliran saya minta ayamnya Ijalal, lah itu mau itu Ijalal. Dah bilang mi, jangan kasihan dipotong. Mau itu pahai ki Ijalal kalau masalah ayam, jangko tidak bisa kolaban. Nggak bisa jangan katanya dipotong. Saya tidak bisa makan saya kalau ayam pribadi. Toh? Dah tidak mau mulai teh itu. Saya duduk, saya lihat itu ayam di kandang, baru saya bilang, semoga itu ayam ada yang curi. Saya doakan dulu, mulai surat Al-Fatihah sampai surat makan. Doa makan, mulai doa Al-Fatihah sampai doa makan. Saya bacakan di depannya itu ayam. Tesa laiki saru doanya Ijoda. Mujarab. Minggu lalu pinon dorang datang misaru curi. Kadu itu saya putarkan DJ. Sumpah deh. Telian mau ku maksudnya itu toh. Saya putarkan DJ terompet itu. Berarti itu dalam kemenangan. Itu. Jadi saya putarkan itu DJ, begitu saya bangun, begitu saya datang kan saya tidak tidur di rumah itu hari. Saya tidur di luar. Saya tidur di pila. Begitu saya tiba di rumahku, orang bilang, Tante Joda, ayamnya Om Jalal dicuri. Kadu tor mau hengku, sumpah dela. Dengan kandang-kandangnya dorang buka itu. Saya langsung putarkan DJ terompet. Mujarab toh doaku. Makanya jangan kumurang macam-macam kalau sama Joda. Kalau saya yang sudah berdoa, semua dengan doa makan saya sebut.
Jadi jangan memang kau orang macam-macam. Jadi biar dia suamiku, kalau saya yang berdoa mujarab. Jadi jangan macam-macam. Nah, saya sudah bilang sama Jalal, jangan kau macam-macam sama saya. Karena saya ini kalau saya sudah berdoa, saya sudah bacakan kau dengan ayat makan, sudah. Besok lusa habis. Jadi inilah gayam. Saya kira semua dicuri, ternyata dorong masih simpan separuh. Teh. Kau lihat itu ayam dada me pode-pode ya. Kemarin lihat itu ayam, itu. Nih. Lihat ini ayam, ini tak? Ini kalau udah tidak bertelur, ini hari tumpang. Tapi sayangnya kalau udah bertelur, tidak enak sahur kau punya perut, baru ada telur saya dapat. Jadi mending kau diam. Jadi temanku berkelahi itu bukan Om Jalal tapi ayamnya. Aduh. Tante jagung. Ada jika uangku saya panggil jagung. Tunggu dulu ya. Putri dah menangis kasihan. Dah menangis kah itu? Tidak, Ji. Kasih diam dulu, Ndok. Tante berapa jagungnya? Hah? Berapa? Jagung kuning. Oh, itu anak dia dah humuh tuh. Oh, Anggi. Tuh ayam. Di mana? Oh. Tidak, Ji. Lain kali pilih lagi masih lama juga. Bagaimana kita orang meninggal? Sebentar sama bagi sembako itu. Kayak kita tidak tahu saja saya sama bagi tiap bulan. Anggi mau makan jagung. Jagung. Kita cerita di kasihannya mamanya Anggi, dia bilang kasihan. Barusan kasihan dia bikin lagi atas kita tidak. Tidak apa-apa Jiona tante. Sebentar datang ambil sembako tayo. Iya. Sebentar jam-jam anu bisa pergi bagi nih sembako. Jam berapa? Untuk di sini saya pilih-pilih dulu kasihan yang susah betul toh. Yang susah betul saja dulu saya bagi di sini. Karena sembako kok cuma 50 anu jadi. Jam berapa? 50 rumah tetangga. Jam berapa? Sebentar. Jam-jam 5 pi. Kalau sebelum pulang saya tidak tahu. Kalau sebelum pulang. Suruh saja anu dorong mamanya Anton. Siapa? Tika. Oh. Itu ada menangis ya anu, suruh ya anu dulu. Pian. Oh, ada. Tapi kasih tahu dulu pada suami tadi. Iya. Kalau bisa suruh Mi datang ambil pala sekarang. Oh, dia datang sekarang. Iya, karena masalahnya saya kok tahu Mito. Datang lagi orang saya kasih. Tapi Iya. Iya, Ina. Saya yang saya kasih kayak begitu yang penjual jagung. Oh iya, ambil. Daripada lagi dah mau datang. Ambil telur di sana. Ambil telur di sana dengan anu beras. Kasih mamamu. Iya, beras satu. Kita tambah rezeki kita. Amin. Doakan saja kalau saja yang ada rezeki itu tetangga yang saya utamakan. Karena kita itu. Kalau saya itu tante tidak perlu saya undang komorang kalau ada acara ke komorang dengar datang saja. Itu kan pasti kita bawa meninggal waktu itu. Iya saya dengar Ji, dah bilang mamanya Anton bilang. Tapi saya titip Jita sembako ta? Iya. Toh? Itulah adilnya saya. Di balai kita. Tidak, ini yang di sini. Bondan kayak meninggal. Bonda. Nih ada jagungnya tante he. Nih jagungnya tante. Berapa? Meninggal. Jangan meninggal. Arni, kau kasih tahu mamamu dengan mamanya Ingo, dorong datang ambil beras. Kenapa Iya. Pergi Mi kasih tahu nanti habis itu Pimi. Pimi, itu anak menangis sih? siapa yang jaga? Ada. Dia yang jaga. Iya, oh Lia, dia kasih minum susu, ah? Ambilkan Pi, anu, Lia, Arni kopi ambil lu beras di situ 5 kilo dengan beras, telur yo. 1 rak, besar-besar itu telurnya. Sampai bagi di jalan sebentar sama orang-orang tua ada itu yang. Kasihan yang tidak bisa sama sekali. Iya, kalau saya bagi memang yang begitu. Cuma 50 kakak ini yang semua bagi kasihan sesuai dengan rezeki itu. Tante sebentar bisa bayar kita punya jagung yo. Nanti berdatang penyanyi. Jeng, ambilkan dulu pula piring. Piring ungu. Ayah mana? Hah? Ayah. Ayo, udah pergi belanja nak. Belikan ini. Ini berapa kak? Iyo. Besar Mito tante? Dulu tuh kecilnya itu hari toh? Kecilnya pendek toh tante? Begini dulu.
Iya kecil, pendek, gemuk. Gemuk tuh pendek. Bodinya gemuk ya. Bodinya bagus. Kok masih di sini? Saya suka get loh. Berapakah ini? Anu tay begini. Anggi ambilkan anu ayam, mau belikan ayam ini. Masih kecil di sini. Masih kecil. Masih 1 tahun lebih. Tetangganya bunda dulu ini, tante. Di sini saya tinggal dulu. Hanya tante sudah anu mi. Saya pindah nih rumah. Pindah. Iya. Sompi bagi tapi sore pi dengan malam. Berapa itu ambil Anggi? 1. 1 Kasih piano 2 ini. Kan 3 berapa? 10 di? 4 10. Jadi kasih 20 itu jagung 20 jadi 40 tah. Sampai keliling sampai di mana ini? Sakit lagi mamanya lagi. Sakit apa kasihan? Ada minum 1 bulan. Iya kah? Di kepalaku. Itu mi lagi. Kan kasihan itu yang mau mam itu nak. Mam. Ini jagung. Tante taruh di sini dong makanan anak. Apa itu? Oh jagung. Iya. Ikan bele. Ini enak. Tambah 1 borosnya. Ini enak. Mana itu Arni? Arni, oh iya jami paling pergi ke tahu salah-salah. Salah-salah dia. Kita bisa jampi bawa pulang. Jadi orang sana teret saja. Ah? Di sini bawa besar itu telurnya he. Bukan telur. Nah, so. Tadi sama pergi di pasar sama beli enggak cukup. Oh, kasih geser ini yang mau pecah ya, dah jatuh. Oh ini. Kasih di tengah. Aduh, jangan. Nanti pilih. Nanti dah jatuh tante. Tidak, nanti diambil di sana. Itu beras, bam itu. Bawa masuk mi dulu bawa pulang mi dulu itu. Iyo. Ada lagi Jeki. Awas udah jatuh itu. Ih, udah jatuh. Pulang dulu, bawa. Saya itu kalau saya kasih orang, saya lebih senang orang-orang tua. Karena kalau orang-orang tua, dia doakan kita. Toh? Kalau orang-orang tua, enak ada doa. Enaknya. Enak. Enak sekali. Jadi kalau kamu mau menyumbang di panti asuhannya Tante Joda, silakan menyumbang nah. Jangan kamu takut-takut. Kalau kamu mau sumbang. Udah mamaku hati. Hah? Bapakku hati. Oh, bapak tuati, mama tuati. Kambebe, iyo. Ini kambebe namanya. Makanan ini yang saya makan ini kambebe, makanan khasnya orang Muna. Nih. Kalau di Raha musim jagung, mertuaku itu pasti udah buatkan kita ini. Jadi ini campurannya ini jagung. Jagung toh. Mana Miopa dah sudah pulang nih? Kakak Nurhaini. Yopa dia tidak bermalam tadi malam di rumahku. Udah dijemput katanya sama sepupunya. Sama si Tunggu ini dia belum pulang. Coba kita telepon dari mana? Kasihan. Arni. Warni. Kopi ke sama mamamu dah datang ambil beras dengan mamanya Ingo. Mamanya Ingo dan mamamu. Kau telepon saja dah datang. Kau telepon mi, baru datang. Enak. Enak. Kalau mau pesan
Kalau mau pesan silakan. Tanggal 21 kah ini hari? Tanggal 21 atau tanggal 20? Oh, 21. Ya Allah. Dela saya tidak tahu mi tanggal. Lantaran saya sibuk. Tante Joda anaknya berapa? Anakku 2. Satu sudah gadis, satu masih kecil. Iyo kan bebek. Cepat toh. Tanggal 21 paling ini hari saya. Tanggal 21 paling ini hari saya kira tanggal 20. 21. Iya, saya tidak tahu mi tanggal. Lantaran saya sibuk. Sudah jam? Belum. Apa kita mau tempat? Anak-anak. Ini asal semua sudah jadi kantor. Iya. Jadi 20 toh? 40 semua toh? Iyo, ini masih panas. Itu namanya kambewe. Tante tumben kita tidak jual juga kacang? Tidak ada kacang. Iyo, mahal di, bukan musimnya mungkin iyo. Bermusim pi dia di. Hah? Garam bungkuskan saja. Besar-besarin jagung. Ada juga yang kecil-kecil tapi malas wah. Rumit pekerjaan. Saya suka itu jagung pulut. Tidak ada kosong tadi saya. Itu kalau sapi di Pondidaha itu wajib saya beli. Sekeliling satu koren tapi. Kalau di panti asuhan tak ada karena bayi yang bisa diadopsi. Adapun ada saya tidak akan kasih orang. Saya lepas kecuali dia sudah menikah. Kalau anak bayi toh di panti asuhannya Tante Joda tidak terima adopsi. Ada mie di sana itu kan? Ada mie bimbingan itu anak panti asuhan? Itu ada dalam satu. Berapa? Baru satu. Dari mana? dari Pondidaha tapi lumpuh kasihan. Kita lebih di dalam. Umur berapa? 5 tahun. Belum sekolah deh. Tapi lihat. Tanpa sekolah. Iya. Kalau sekolah tidak mungkin. Masih rawat. Tuh. Berat anunya dia itu. Di dalam lomboknya Nina. Makanya saya bilang daripada dorang hambur-hambur anak, dorang buang, dorang bunuh anak-anak yang tidak berdosa. Iya kasihan. Maksudnya saya tuh dorang datang saja bawa di pantiku. Kan kita tuh. Kan tidak mungkin juga saya posting mukanya ke orang. Toh? Iya. Tidak mungkin juga saya mau pergi permalukan ke orang. Tidak mungkin. Begini toh. Iya. Daripada ke orang buang, ke orang punya anak. Dan sekarang tidak bisa kita munafik. Banyak anak-anak sekarang menggugurkan. Iya. Banyak sekali. Di luar nikah toh? Di luar nikah banyak. Mungkin bingung bagaimana kasih makannya atau apa toh. Apalagi Ini bukan saya mengajak. Tapi saya sebagai manusia, daripada kamu orang bunuh, kamu orang buang, toh mending bawa di panti asuhannya Tante Joda. Itu saja. Nanti kalau ada toh. Iya. Nanti siapa tahu besok kita ketemu orang toh. Iya. Kita cicip. Banyak itu. Banyak sekali orang menggugurkan. Apa kita makan mamanya Anggi? Ambil muda terus. Kasih namanya Anggi. Rahasianya ketawa saja terus, senyum biar tidak ada uang. Ya nanti bisa pulang harus tadi. Oke, makasih nah. Saya berterima kasih. Iya. Langsung jalan sama kita dan bisa dapat Tante, kalau kita lewat toh, kita ke stopi mamanya Abe. namanya apa? Dengan mamanya datang ambil. Oh, mamanya Abe saja dengan Iya, mamanya Salmi nah. Sembako. Jam berapa Mika ini? Oh, di rumahnya kemanakannya Yopa. Oh, Yoka kasihan saya. Saya tunggu-tunggu dari tadi. Tidak ada yang urus di sini, Dela. Tahu misalnya ini saya tidak tahu memasak. Saya tidak bisa urus saya ini kalau saya tidak dimasakkan, saya tidak makan. Akhirnya dari pada pergi mengungsi. Kami kita lihat dulu ya, bawa ini jagungnya ibunda.
Kita lihat dulu Ibu Trina, kamu orang mau lihat toh? Pas kamu orang penasaran. Oke. Nih. Yang mau lihat Ibu Trina. Mana mamamu kah? Sama harus lihat yang terima kau deh. Sudah. Mana? Udah masih menangis. Kenapa nah? Kenapa? Kenapa? Putri. Kenapa nah? Kenapa? Sini sain dong pale. Pindah dulu. Iya sini nah sain dong. Sini sain dong sini. Simpan dulu jauh-jauh di sini. Udah mau duduk kayaknya ini. Bagusnya bajunya. Kenapa? Kenapa? Diam. Po. Pukul toh. Oh, tidak. Tidak. Jangan kau goyang. Jatuhnya lupa. Mundur. Ya. Kenapa? Oh, udah mau jalan-jalan mungkin ini. Bisa kita jalan. Bisa, Dela. Mana anunya karetnya? Karetnya mana? Karet. Mana karetnya? Sudah mami nih. Sudah mami. Karetnya mana? Iya nak. Karet. Tentang umurnya. Berapa? Tentang. Jalan 6 tahun. Mana ya enggak? Bagusnya bajunya. Siapa yang belikan ini baju ini? Siapa yang belikan ini baju? Iya enggak. Hah? Iya enggak ada mana teman ya. Iya ya. Sama. Sebentar toh, baru dipijit. Dia suka dikasih begini. Segini nak. Saya pijit. Matikan dulu Tuhan. Bagusnya bajunya di. Cantik bajunya. Dia ini kalau udah capek nih baring. Udah mau dikasih duduk kasihan begini he. Siapa namanya? Putri. Namanya Nilu. Iya, lama dia tidur. Nah ini ada kaget-kaget. Nabil. Dia kaget kak. Nabil sini Pi. Nabil. Dia suka dipijit nih. Saya minyak. Suka. Nih. Tapi mana ke mama? Sudah makan kah? Saya kira belum kopi makan baru cuci piring sana. Mau mahe hai Dela mau mahe. Mirip Yuli. Iya. Mirip Nagusa. Maminya Nagusa. Begini bagus perasaannya lagi, dia mau dipijit. Tadi malam kita tidak tidur. Gara-gara dia menangis Dela. Udah sudah beramika ini. Udah sudah beramika ini ya? Arni. Hah? Halo? Mandi. Bian.
Piani dah sudah diberak kah ini? Belum. berak. Itu angga bajunya taruh di cucian. Tunggu dulu, saya matikan baru saya live dia Nuna di akun pribadinya Tante Joda. Matikan dulu situ. Anunya